perkenalkan nama saya Nur Syifa dengan NPM 2201010239 jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan memaparkan kembali materi oleh kelompok 7 yang bertema Perencanaan Komunikasi Pembangunan bagi Upaya Perubahan Sosial pada mata kuliah Komunikasi Pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhari, SAG MIKOM. Langsung saja materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada mengidentifikasi masalah pada perencanaan komunikasi pembangunan bagi upaya perubahan sosial. Yang kedua ada difusi inovasi pada perencanaan komunikasi pembangunan bagi upaya perubahan sosial. Yang ketiga ada proses adopsi perencanaan komunikasi pembangunan bagi perubahan sosial. Dan yang terakhir ada strategi komunikasi pembangunan. Masuk ke pendahuluan, pembangunan adalah proses yang mencakup peningkatan fisik dan sosial serta menuntut pemerataan sosial secara partisipatif. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kualitas hidup yang lebih baik melalui kontrol terhadap lingkungan. Komunikasi berperan penting dalam mendukung pembangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran tentang program-program pembangunan. Komunikasi pembangunan berfokus pada pengaruh perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Masuk pada materi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah pada perencanaan komunikasi pembangunan bagi upaya perubahan sosial. Masalah dalam perencanaan komunikasi pembangunan untuk upaya perubahan sosial melibatkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Beberapa masalah utama yang sering muncul adalah 1. Kurangnya pemahaman konteks lokal. Dalam upaya perubahan sosial, komunikasi seringkali tidak disesuaikan dengan budaya, norma, atau kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan tidak relevan atau sulit diterima oleh audiens. Yang kedua, pesan yang tidak jelas atau tidak terarah. Ketika pesan komunikasi tidak diformulasikan dengan jelas atau tidak selaras dengan tujuan perubahan sosial yang ingin dicapai, audiens dapat menjadi bingung atau kurang termotivasi untuk mengambil tindakan. Yang ketiga, kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam banyak kasus, pemerintah atau lembaga yang memprakarsai perubahan sosial cenderung terlalu birokratis dan tidak responsif terhadap kebutuhan langsung masyarakat. Masuk pada materi kedua yaitu difusi inovasi pada perencanaan komunikasi pembangunan bagi upaya perubahan sosial. Beberapa masalah yang muncul dalam perencanaan komunikasi pembangunan bagi upaya perubahan sosial mencakup yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat. Rencana dibuat tanpa melibatkan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Yang kedua, hambatan akses dan teknologi. Akses media komunikasi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyulitkan penyebaran informasi secara merata. Yang ketiga, yaitu koordinasi antar pihak. Seringkali ada kekurangan koordinasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan media dalam merancang strategi komunikasi yang terpadu. Hal ini bisa menyebabkan pesan yang tidak konsisten dan membingungkan bagi masyarakat. Masuk pada materi ketiga yaitu proses adopsi dalam perencanaan komunikasi pembangunan untuk perubahan sosial. Proses adopsi dalam perencanaan komunikasi pembangunan untuk upaya perubahan sosial merujuk pada bagaimana individu atau masyarakat menerima dan mengimplementasikan inovasi atau perubahan yang diperkenalkan. Berikut adalah tahapan dalam proses adopsi yang umum digunakan dalam teori difusi inovasi yang juga dapat diterapkan dalam perencanaan komunikasi pembangunan. Yang pertama, tahap kesadaran. Pada tahap ini, individu atau masyarakat pertama kali mengetahui adanya inovasi atau gagasan baru yang diusulkan melalui komunikasi pembangunan. Yang kedua, yaitu tahap ketertarikan. Setelah sadar, masyarakat mulai menunjukkan ketertarikan terhadap inovasi tersebut. Pada tahap ini, mereka mulai mencari informasi lebih lanjut, baik dari sumber formal seperti pemerintah, maupun informal seperti anggota keluarga, teman, atau pemimpin lokal. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini, individu atau masyarakat menilai keuntungan dan kerugian dari adopsi inovasi. Mereka membandingkan apakah perubahan tersebut relevan dengan kebutuhan, situasi sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Yang keempat, tahap uji coba. Sebelum sepenuhnya mengadopsi inovasi, individu atau komunitas mungkin mencoba perubahan tersebut dalam skala kecil untuk melihat hasilnya. Yang kelima, ada tahap adopsi. Jika hasil uji coba dianggap berhasil, masyarakat kemudian akan sepenuhnya mengadopsi inovasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada tahap penguatan. Pada tahap ini, masyarakat mencari penguatan atau dukungan eksternal untuk memastikan bahwa keputusan mereka dalam mengadopsi perubahan tersebut sudah tepat.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi. Yang pertama ada karakteristik inovasi, yang kedua ada karakteristik sosial dan budaya, yang ketiga ada peran pemimpin opini, dan yang terakhir ada akses informasi. Masuk ke materi yang terakhir yaitu strategi komunikasi pembangunan. Berikut adalah rincian dari setiap tahap. Yang pertama ada communication based assessment. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari komunitas atau target audience. Tujuannya yaitu mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi penerima manfaat. Langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data melalui survei dan wawancara, menganalisis perilaku komunikasi audiens, melibatkan pemangku kepentingan untuk dukungan lokal. Yang kedua yaitu communication strategi design. Setelah memahami audiens, strategi komunikasi dirancang berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk merancang strategi komunikasi yang relevan dan efektif. Langkah-langkahnya yaitu menetapkan tujuan komunikasi yang spesifik dan terukur, merumuskan pesan utama yang relevan dengan audiens, dan memilih saluran komunikasi yang tepat, seperti media massa, sosial, dan tatap muka.